Halo, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat apapun itu, selamat ulang tahun buat teman-teman pendengar di luar sana. Ya, pertama kali kita perdana face reveal, ya kan Pak? Ya, Ya, sekalian bikin konten YouTube. Selama ini kita masih berada di platform Spotify, cuma dengar suara-suara. Nah, ini pertama kali kita ada bikin video ya Pak. benar sekali. Ya, kembali lagi bersama aku Ahmad dan Dan aku Oka, di podcast Tersua, tempat tempat seru untuk cerita bersama HMB Ganesha. Ya, di sini kita beda dari yang sebelumnya. Yang pertama kita pertama kali bikin video, kemudian pertama kali juga kita kedatangan tamu sangat istimewa ini. Kira-kira siapa ya Mbak tamunya? Siapa ya tamunya? Soalnya tamunya spesial banget nih. Iya, pasti. Baru dong. pertama kali kan kita undang seseorang yang penting gitu ya. Iya, oke, kita sambut tamunya yaitu Pak Musa. Gimana kabarnya Pak Musa? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Kalau selama ini Pak Musa dosen pendidikan sejarah ya Pak? Ya, saya ngajar pendidikan 1, pendidikan sejarah juga S2 pendidikan sejarah. Kira-kira capek nggak Pak jadi dosen itu? Ya, ya itu karena tugas, karena kewajiban kalau kita niati dengan apa ya, dengan hati yang ikhlas ya selama ya capek itu terasa menjadi sesuatu yang apa ya tidak keberatan lah menjadi bahkan menjadi sesuatu yang menurut saya sesuatu yang membahagiakan lah. Asik, membahagiakan. Berarti lebih menikmati apa yang ada sekarang gitu Pak? Ya, karena bagi saya mengajari mungkin jiwa saya. Karena saya perjalanan karir saya nih, sejak lulus itu memang saya kerjanya tidak jauh dari dunia pendidikan. Ngomong-ngomong soal jadi dosen gitu Pak, Pak Musa dulu kalau boleh tahu kuliah di mana gitu Pak? Ya, S1 itu dulu kuliahnya di sini juga S1 pendidikan sejarah. Di UNS juga? Iya, S1 pendidikan sejarah. Yang waktu itu terus kita lanjut ya di S2. Waktu itu ada beasiswa itu saya lanjut di S2 pendidikan sejarah juga, tetapi universitasnya itu Universitas Negeri Jakarta, tapi kuliahnya di UNS ini. Jadi nanti jasa wisuda ya juga di sana. Kalau ujian dulu ujian tesis ya ujiannya di sini tapi juga di sana juga gitu. Ini hanya tempatnya dan istilahnya kayak kelas jauh gitu. Jadi kayak kelas daring gitu ya Pak? Bisa Iya. dibilang. Terus S3 saya juga dengan beasiswa itu setelah saya jadi dosen di sini di tahun 2010. Lulus 2016, lumayan lama, 6 tahun. Tapi jangan ditiru. Oh iya, ngomong-ngomong Pak Musa ini juga ngambil jurusan sejarah juga ya Pak? Ya, saya juga pendidikan sejarah juga. Nah, S1 pendidikan sejarah, S2 pendidikan sejarah, terus S3-nya ilmu pendidikan. Terus apa sih kok bisa Pak Musa ngambil sejarah itu karena apa gitu? Apakah karena Pak Musa tuh suka sama sejarah atau karena apa gitu? Nah, ini ceritanya panjang. Cerita begini ya, ini cerita dari awal. Jujur, saya itu sejarah itu bukan tidak suka, tapi sama sekali tidak suka. Ini harus diulangi. Karena dulu ketika saya backgroundnya jujur karena saya dari kondisi orang tua ya memang istilahnya sangat tidak mampu gitu kalau saya menggambarkan gitu. Jadi saya tidak berpikiran itu mau kuliah gitu. Nah, karena saya ketika di SMA itu kelas 3, saya itu sudah didaftarkan pada waktu bapak saya untuk menjadi tenaga buruh pabrik. Karena bapak saya seorang buruh. Saya tidak tahu kemungkinan pada waktu itu ya kalau saya kalau tidak jadi security ya jadi kuli untuk mengangkat-angkat apa itu. Karena perusahaan tekstil nih, jadi begitu ngangkat ini. Nah, itu tadi kemudian pada waktu itu ya, tapi sebenarnya saya pengen kuliah juga itu, pengen saya kuliah besar. Tapi secara
apa nih, secara istilahnya ilmu dunia itu ada benteng yang sangat kuat gitu. Dan tidak mungkin sesuatu yang tidak mungkin kayak apa nih, misi impossible lah gitu. Ya, tapi pada waktu itu kalau saya berpikiran begitu, maka saya mungkin saya tidak mau belajar, ngapain saya lulus SMA toh akhirnya apa, toh jadi kuli tanpa merendahkan kan gitu pekerjaannya. Tapi terus saya pikir, saya tetap belajar gitu ya. Nah itu masalah, yang penting saya sudah berusaha, niat saya bagus, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Karena selama ini orang tua saya memang sudah memberikan kerja keras untuk supaya saya bisa sekolah. Akhirnya ya saya sudah belajar. Setelah lulus mengalir ya, lulus itu dikasih itu berkas itu gitu. Dulu PMDK. Nah itu bebas tes itu ya. Nah, justru mungkin sekarang ada ya. Nah itu hanya dipilih orang-orang tertentu, siswa yang apa ya, prestasi akademiknya bagus itu ya, paling enggak ranking 1 sampai 10 gitu. Akhirnya pada waktu itu kemudian saya dikasih formulir itu dari UNS, dari wali kelas saya masih ingat. Terus mas ini ada ini formulir kamu untuk daftar PMDK di UNS bebas tes. Saya bilang ini nggak usah aja Bu, ngapain, saya nggak kuliah. Atau nggak kuliah apa? Udah apa? Saya nggak punya biaya, kasih kata yang lain aja Bu. Udah apa? Oh nggak bisa mas, ini hak kamu. Nah, terus gimana Bu? Ya coba diisi mas, ini harus dikumpulkan. Nah waktu itu saya mengumpulkan, pokoknya saya jurusan sosial ya, mikir aja supaya ngisi aja gitu, padahal saya nggak berpikir jauh. Terus saya akhirnya apa? Ya mungkin nggak kuliah gitu aja. Akhirnya saya kok ngisi itu ya pendidikan sejarah, pokoknya sosial kan banyak, saya nggak mikir, kan ada itu sosiologi, administrasi pendidikan, tapi saya nggak tahu jurusan, pokoknya saya milih itu. Nah, tidaklah kok ya saya terus diterima, tapi kok ya itu kok pendidikan sejarah jadi guru, wah saya semakin stres lagi. Jadi guru, tapi kan saya masuk sejarah saya jadi guru, tapi ya diterima itu ya, terus akhirnya ya diterima. Tapi terus saya pikiran gini, ya udah diterima, saya nggak kuliah juga, paling saya nggak bisa bayar gitu. Nah, itu akhirnya. Tapi pada waktu itu, setelah itu terus akhirnya ini ibu saya ini, saya cerita panjang nggak apa-apa ya? Boleh Pak. Karena terus kemudian ibu saya itu melihat bahwa saya itu pengen kuliah, dan ibu saya itu pengen sekali apa? Nah, istilahnya saya itu kuliah gitu ya. Karena mungkin ibu saya melihat saya ini suka membaca gitu ya. Nah, akhirnya dan akhirnya minta bantuan sama saudara sepupu saya, mas saya itu anak putih. Akhirnya minta bantuan, dikasih 300.000, bayarnya 246.000 pada waktu itu masuk PNS itu, udah lengkap itu, tidak ada apa-apa, itu juga sudah lengkap. Tapi ketika sudah bayar, saya bingung lagi lah, nanti kalau perkuliahan gimana nanti biaya operasional perkuliahan sehari-hari itu. Ibu saya sudah tidak bisa menjawab, yang penting yang saya masuk aja. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu, belum masuk perkuliahan, lagi lulus baik diterima gitu terus. Akhirnya saya ketemu sama seorang guru dari SMA saya, guru SMA saya di SMA 4 itu Surakarta itu. Kemudian dia bilang, mas kamu dicari loh mas, dicari sama pihak sekolah, suruh nemui wakil kepala sekolah, saya lupa namanya. Oh iya pak, sebenarnya loh mas, ini kamu udah dicari. Pada waktu itu kan belum ada HP ya, belum ada HP gitu, jadi kalau surat apa ini sudah lama. Nah, akhirnya saya ke sana itu ternyata saya mendapatkan ini bahwa berdasarkan seleksi, padahal saya tidak tahu juga seleksinya apa ya. Itu seleksi diambil 5 orang gitu ya. 5 orang itu 2 dari 4 itu dari jurusan IPA, A1 fisika, A2 biologi. Saya satu-satunya dari apa? Ilmu sosial, jurusan sosial. Nah, pertimbangannya 5 itu ternyata dijelaskan pada waktu itu berdasarkan prestasi akademik dan kondisi orang tua. Kalau akademik mungkin yang ilmu fisika ya, biologi itu mungkin lebih gitu, dari pandai pintar gitu ya. Nah ini tidak meyakinkan. Tapi dari usaha saya akhirnya tetap dipilih saya karena apa? Mungkin prestasinya sama. Tapi kalau masalah kemiskinan
ya itu saya tidak ada lawannya. Nah istilahnya itu ternyata kemiskinan itu membawa sesuatu apa? Ya sengsara membawa nikmat. Jadi Allah itu kalau kita berusaha dengan bagus itu ya, niatnya bagus, tulus, dan kita niatnya baik, misalnya demi orang tua lah, yaitu kita istilahnya Allah pasti memberikan yang terbaik. Ternyata ya selama ini doa mungkin ibu saya, orang tua terutama saya itu akhirnya saya ada beasiswa itu sampai lulus, dibiayai semuanya itu. Dan saya diangkat menjadi anak asuh itu. Saya kayak anak angkat itu dari Australia. Ya, jadi seorang dosen dari Universitas Sydney itu gitu. Ya, jadi Sydney University dari New South Wales itu ya, dari Australia Selatan. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, terus saya masuk sejarah itu karena beasiswa itu, ya memang saya awal semester itu, ya tadi karena saya tidak begitu suka sejarah, tapi pikir saya, Isra Popo, unsur sejarah itu bisa dipelajari lah, kalau tidak seperti. Ternyata tuh saya tetap mempelajari, tapi satu semester itu saya merasa apa gitu, jurusan nyaman gitu. Dan nyaman, saya sempat berpikiran, nanti tahun kedua saya pindah, tapi tidak mungkin, saya ini sudah beasiswa ya gitu. Jadi ya saya tekuni aja. Tapi alhamdulillah dengan saya mempelajari itu ternyata dari semester 1, 2, 3, ya pada waktu itu kan buat IP3 itu aja sulit banget. Satu angkatan itu aja mungkin 48 saya kira, itu yang IP-nya 3 itu paling 5, 6. Kalau sekarang kan mesti nilainya 3 gitu. Iya. Nah, bagi saya pada waktu itu semester 1, 2, 3, ya alhamdulillah saya bisa menjadi yang terbaik IP. Saya tidak gitu. Jadi itu awalnya karena apa? Tidak suka. Tetapi kalau kita itu menjalinnya karena pasrah itu memang sudah apa? Mungkin takdir saya ini sudah ditunjukkan Allah, ini takdir kamu. Kamu harus apa? Melaksanakan pikiran saya gitu. Inilah amanah. Itu mungkin rezeki saya di sini. Ternyata dia juga benar juga. Mungkin ceritanya begitu secara singkat. Tapi soal ngomong-ngomong soal kuliah ya Pak, dulu waktu kuliah itu Pak Musa ada punya pacar itu nggak Pak? Atau support system? Ini pertanyaannya apa nih? Pertanyaan saya apa nih? Kalau ditanya itu, kalau ingat itu ya sedih juga gitu. Ya, sedih juga, tapi gini ya, ya sebagai kita muda itu ya sukalah kita wajar gitu, suka pengalaman gitu. Tetapi itu tidak pernah saya ungkapkan. Tapi karena apalagi pacar saya jujur ya, selama kuliah itu saya kan bahkan main di tempat perempuan kos saja ya, bareng-bareng aja mungkin selama sampai lulus itu mungkin hanya sekali itu aja bareng-bareng. Apalagi sendiri saya tidak, karena apa? Bagi saya ya itu ya sudah karena ya kemiskinan itu gitu ya. Kemiskinan gitu ya. Nah, mungkin secara fisik ya juga pas-pasan di bawah standar gitu ya. Nah, istilahnya itu kan dari pandangan apa gitu, manusia gitu, daripada manusia ini, tetapi dari pandangan Allah menciptakan manusia ini dalam kondisi apa yang terbaik. Nah, bagi saya gitu. Dan itu makanya saya tidak gitu, karena saya merasa saya tidak punya apa gitu, punya sesuatu yang berharga untuk saya andalkan. Saya harus mendekati perempuan itu tidak ada, belum ada gitu. Makanya saya hanya fokus saja baik kuliah bisa mengalir gitu aja. Begitu. Di fokus kuliah ya? Ya, jadi saya belum pernah pacaran, belum pernah pacaran sampai sekarang, belum pernah pacaran. Karena saya ketika istri saya itu di tempat kerja, saya begitu aja suka, ya saya selalu bilang saya pengen nikahi kamu, ya alhamdulillah diterima. Nggak pernah pacaran tapi satu-satu nikah. Iya. Jadi itu kemarin lagi sekali bilang dan langsung diterima. Ya. Itu. Oh iya, kan sekarang Pak Musa ini udah jadi dosen. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Musa udah jadi dosen tuh dari kapan sih? Udah berapa lama gitu? Saya dari dosen itu tahun 2006. 2006 ya sampai sekarang. Terus selama jadi dosen itu apakah ada pengalaman yang unik atau yang berharga gitu ya Pak? Apalagi menghadapi mahasiswa yang dari berbagai daerah kan pasti beda-beda. Apakah ada keunikan sendiri gitu selama menjadi dosen? Jadi dulu saya sebelum jadi dosen itu kan jadi guru SMP. Guru SMP selama 7 tahun. Sudah diselingi sama di perusahaan percetakan bagian editor ya, buku-buku itu. Saya nggak jauh dari dunia pendidikan. Nah itu saya ngajar di SMP. Tapi mau saya ngajar itu seneng gitu, suka berinteraksi. Hanya pada waktu itu saya ngajar di SMP itu saya sudah S2.
Karena dulu S1 langsung sekolah S2, dan terus di UNS itu S2 hanya satu aja, hanya satu itu jurusan pendidikan, saya tidak ada yang lainnya. Nah, belum ada. Jadi pada waktu itu ya gimana ya, saya ya ngajar itu senang aja dari SMP senang, tapi saya pikiran dengan biasa saya memang bercita-cita ingin apa di suatu saat saya pengen sekali apa bisa menjadi seorang tenaga pengajar di perguruan ini. Nah, terus karena keinginan saya sudah mendaftar di beberapa universitas sih, baik secara apa via surat juga, dan langsung juga bisa juga saya langsung itu saya mendatangi itu. Nah, tetapi takdir saya memang akhirnya ya di UNS ini, dan alhamdulillah cita-cita saya itu ya berhasil gitu, berhasil. Tapi secara saya kalau keunikan mengajar di mahasiswa, saya lebih senang karena mahasiswa itu sudah dewasa. Jadi kita saling sharing. Saya menganggap mahasiswa itu bukan saya lebih tahu sumber, saya lebih ke sharing itu, sharing berbagi gitu. Karena saya melihat mahasiswa sampai sekarang ini memang apa ya, mereka lebih dewasa dan mungkin juga lebih banyak pengetahuan, lebih banyak dari saya, mungkin bisa juga begitu. Dan bagi saya memang menganggap mahasiswa sebagai teman sahabat. Nah, saya senangnya jadi karena kedekatan mahasiswa dengan mahasiswa itu kadang ya dulu di awal-awal itu saya waktu dosen muda sampai mungkin sebelum saya kuliah saya sering ngobrol itu, kalau saya sampai malam itu di Witangan saya ngajak mahasiswa itu ngobrol dulu gitu kan. Nah, itu waktu awal-awal saya belum banyak. Nah, sekarang mungkin jarang, beberapa kali ngobrol juga. Itu udah cukup lama, dari 2006 jadi dosen ya Pak? Ya 2006. Sekarang sudah berapa tahun ya? 2003 berarti apa ya? 2006 2003 17 tahun. Ya. Nah itu ada tadi dikasih teh, mau nggak mang diunjuk Pak sama Iya aja belum. Oh ya ini kan udah jadi dosen selama 16 tahun nggak Pak, kurang lebih. Pernah kayak nemuin mahasiswa yang unik nggak Pak? Misal kayak perilakunya ataupun pola pikir ataupun mungkin malah kayak ya tingkah laku kesehariannya gitu yang Pak Musa lihat yang membuat mahasiswa unik gitu loh, Ya, beda dari yang lain. banyak ya, saya banyak ya, dari unik gitu ya, dari merasa. Tapi ada satu yang menurut saya itu apa nih berkesan bahkan sampai sekarang. Tapi waktu saya menjadi dosen mungkin baru berapa tahun. Jadi ada mahasiswa ini perempuan. Saya habis ngajar, ya saya masih muda itu. Saya masih ganteng. Kasih kok Pak. Ternyata mahasiswa itu perempuan itu satu bulan seringan kalau saya sendiri pasar itu kan masih muda ya, dosen muda itu biasanya mau pulang aja gerak-gerak takut itu ya. Jadi ngomong apa nggak boleh gitu ya, orang nyapis dulu. Itu terus ada dosen apa ada mahasiswa itu sering terus gitu, saya konsultasi. Tapi saya melihat kok sering banget itu ada apa? Sering ya. Nah, kalau saya sendiri itu mesti tuh dia datang itu ada aja alasannya. Ternyata setelah itu ternyata gitu, ya mungkin secara apa nih, secara implisit saya melihat itu mahasiswa itu kayaknya menganggap saya itu masih bujang gitu. Masih bujang, dan dia ya mungkin saya akan ngajar GR saja gitu. Bukan gitu. Tapi saya melihat itu beberapa kali kok maka gitu, itu saya dari pernyataannya itu seolah-olah kemudian dia itu apa memang apa ya dia apa gitu, mungkin suka sama saya, pengen apa ya mungkin jadian, wah ini dosen Jenom gitu lah, kita masa depan cerah gitu. Gitu ya, tapi dosen pikiran saya begini. Tapi ketika itu kan saya masih ya anak saya kan baru satu, masih bayi gitu, semua masih bayi ya, belum setahun. Terus akhirnya saya bilang, terus karena saya risih ya terus akhirnya saya bilang bahwa saya itu sudah berkeluarga Mbak. Nah setelah itu saya bilang itu, terus dia tidak datang. Pengalaman sing lainnya banyak, tapi yang paling berkesan itu ya. Nenek semua nakal waktu baru telat kita harus nikah. Karena mahasiswa itu secara secara fisik, secara memang ya standar lah, dinilai itu 8. Skornya lumayan tinggi ya.
Itu cantik. Dibandingkan istri saya kan tidak cantik, sangat cantik. Bukti cinta itu nyata. Gitu. Nah, kalau bahasa unik itu banyak sekali, tapi yang berkesan ya itu maksudnya yang gitu. Oh iya, kan sekarang Pak Musa nih udah jadi dosen. Nah, jadi dosen tuh emang keinginan atau cita-citanya Pak Musa dari kecil, atau emang tuh ada keadaan yang mendesak dan ada peluang gitu untuk jadi dosen? Lebih ke ada peluang. Ada peluang. Kalau dulu cita-cita saya itu memang jadi olahraga Pak. Jadi atlet ya Pak? Ya, karena dulu memang ya sepak bola, atletik. Dulu kan saya berprestasi juga. Gitu ya. Misalnya atletik, dulu pernah dapat kejuaraan di tingkat kecamatan nomor 1 sprinter 100 meter. Wih. Di Kota Solo dapat prestasi juga berapa kan. Gitu. Jadi tapi karena kemudian saya kok jadi dosen itu karena yaitu dapat beasiswa itu, terus saya S1. Jadi saya peluang saya pilih langsung aja S2, ada apa? Beasiswa, dan itulah keinginan saya kuat itu untuk ingin menjadi apa? Dosen itu. Nah, karena pada waktu itu S1 langsung S2 itu jarang sekali. Kalau orang biasa aja tidak bisa. P10, misalnya orang tuanya PNS itu aja mungkin berat sudah. Karena SPP-nya itu dulu saya ingat ya S1 itu 150.000. Nah kalau S2 itu 10 kali lipat, 1,5. Nah itu kalau gaji PNS saja pada waktu itu enggak 1,5 tombol. Nah, gitu. Jadi pada waktu saya bisa setelah S2 itu juga heran. Ya. Orang tetangga-tangga apa itu bisa S2 itu. Makan aja susah setelah S2 itu. Nah begitu, ya wajar. Jadi ada peluang emas gitu ya Pak? Jadi Ya ada peluang itu, karena itu saya peluang begitu. Tapi tadi Pak Musa bilang kayak suka olahraga gitu. Pak Musa suka futsal nggak? Suka, saya itu kan paling suka itu sepak bola. Karena dulu saya ikut klub sepak bola juga. Kalau sekarang Pak Musa diajak main futsal gitu, Wah, napasnya sudah tidak kuat. Karena dulu saya kan sakit itu toh, paru-paru itu toh. Saya 1 semester hampir 1 tahun tidak ke kampus lagi, tidak kuat lagi. Kayak ngajar itu naik sudah mungkin itu, karena di paru-paru saya sebelah kiri itu sampai saat ini masih bermasalah. Tidak dibilang sembuh itu tidak, maksudnya harus hati-hati karena sudah apa? Istilahnya beda sama yang kanan, kiri itu udah istilahnya kondisinya tidak kuat gitu. Ya, sekarang olahraganya ya tenis meja gitu aja, yang ringan-ringan itu aja. main pingpong. Ya main pingpong, ya karena saya senang juga. Ya, kemarin pingpong di Natalis itu ya, sama dosen tenaga itu kan, tenaga kependidikan itu di Natalis waktu itu untuk hiburan aja, meramaikan itu ya. Ya, kita pasangan dulu sama Pak Jono itu. Meja itu dapat juara 1. Wih, juara. Jadi masih suka itu. Kalau main sepak bola itu sebenarnya kan ya masih ya juga. Sepak bola kan saya jadi kaptennya itu. Jadi kapten. Iya itu. Bukan berarti sombong, ini kenyataan. Iya. Iya. Terus kalau selama menjadi dosen nih, Pak Musa ada struggle nggak kayak sibuk gitu, kayak ada kegiatan-kegiatan di luar kampus kayak ngisi-ngisi acara gitu? Ya, ini ya, itu terkait dengan apa ya? Jiwa saya itu mungkin saya bilang ini saya itu dosen yang apa nih? Ya, saya pengen santai, saya tidak ingin sesuatu jabatan, saya tidak suka sama sekali. Tidak pengen aja. Ini jujur ya, saya tidak suka sama jabatan. Saya ingin lepas saja. Lepas tidak punya tanggungan, harus jadi pemimpin, jadi harus begini. Saya menikmati aja mengajar itu sebagai, menurut saya sudah suatu kebahagiaan. Bagi saya itu kebahagiaan. Bagi saya itu simpelnya bahagia. Kalau uang itu ya toh dulu saya guru SMP dengan gaji yang sangat minim, toh saya juga menikmati bahagia. Dengan saat ini mungkin gajinya mungkin sudah lebih ya daripada guru ya dulu itu. Tetapi bagi saya ya saya tetap menikmati ngajar itu. Jadi saya tidak banyak kegiatan-kegiatan di luar itu ya. Ya memang beberapa kegiatan kita menjadi narasumber apa itu karena apa? Tugas, karena tugas itu. Nah, tapi mungkin secara kompetensi mungkin saya menyadari saya banyak kekurangan itu.
banyak kekurangan. Nah, kalau sekarang itu kan banyak dosen-dosen muda gitu ya, karena mungkin karena teknologi juga, jadi teknologi dia pintar, ilmu juga pintar, tapi mungkin menurut saya nih, ini curhat ya boleh juga gitu. Ya, tapi saya lihat secara umum dosen itu kemampuannya sama saja. Jadi ini harus pinteran juga enggak, sama saja. Yang membedakan itu saya kira hanya apa gitu, membedakan itu hanya ya apa, tapi secara apa gitu, secara ilmu itu menurut saya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Semua juga merasa dulu ini udah hebat di sana, semuanya punya kekurangan kelebihan itu. Nah, yang membedakan sekarang itu IT-nya, saya antara IT saja. Jadi dengan IT ya, bahasa Inggris, kemudian dengan apa, nah, istilahnya ini diakui atau tidak ini sangat berpengaruh, terutama masalah fisik juga gitu. Itu berpengaruh juga menurut saya ini. Menurut dia misalnya begini ya, ini kacamataan ya, ilmu dunia ya, orang yang dunia, tapi saya lebih kecenderungnya orientasinya saya agama akhirat ini. Misalnya orang ini saya mengisi ini acara ini, seharusnya dia di sini, tapi ngapa dia terus laku terus, karena apa? Ya mungkin setelah IT-nya ilmunya sama juga nih. Nah IT itu bisa minta pertolongan, saya kan mahasiswa minta bantuan ya gitu ya, profesor-profesor itu. Hanya menurut saya kayaknya penampilan itu penting ya, fisik itu kayak kita meyakinkan ya, bagus apa fisik itu kayaknya lebih kan kayak. Menurut saya lebih cara mungkin untuk ngisi kan, tapi karena ya itu jangan ingin sing pantas kayak gitu, udah ada pantesannya gitu. Itu berpengaruh menurut saya, itu berpengaruh. Jadi nah asal itu digunakan ya, misalnya kayak Anda ini ya sudah mas apa ini kan ya nggak ada, nggak ini cantik ya, itu dijadikan apa ini syukur ya, kita harus apa ya istilahnya bersyukur kita diberikan nikmat dengan fisik yang begitu ya, dan itu harus amanah, tapi jangan digunakan untuk hal-hal yang apanya istilahnya keduniaan, dan apalagi itu keluar dari apa belief sistem keyakinan Anda terbaik itu. Dan menurut saya ya begitu, saya dari menikmati ini dosen lebih ke bertemu dengan mahasiswa. Ya, kalau saya ditanya bapak yang paling senang itu belajar ngajar itu di mana? Biasanya ngajar waktu saya benar-benar bahagia menikmati ya ketika saya jadi guru SMP. Jadi saya pikir Muhammadiyah itu karena di situ ya keakraban, persaudaraan gitu ya, buat agamanya juga muncul di situ gitu ya, dan saling senasib berpenanggulangan, tidak ada yang merasa pandai, merasa ini gitu ya, dan egonya tinggi juga gitu. Nah jadi karena sama itu, jadi itu hari membuat saya bahagia gitu. Jadi kalau saya di kampus itu senangnya ya saya ngajar aja gitu. Ketemu teman-teman itu ya senang juga gitu ya. Baik kalau disuruh, kalau mungkin sekarang kalau suruh mau milih kan jadi saya milih langsung pilih di SMP ya gitu, tapi karena ini suatu apa ya sudah bagian dari takdir ya, ya saya berusaha untuk apa ya melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, walaupun saya banyak kekurangan juga, saya penting niatnya usahanya gitu. Pak, bukti nyata dari seseorang yang mencintai pekerjaan. Dia pekerjaan apapun dah, selagi di jalan itu membuat bikin hati senang itu ya nggak apa-apa gitu ya Pak. Ya, yang seperti saya bahagia kalau ada sesuatu mungkin saya nggak nyaman, saya ya nggak mau melakukan yang lainnya saja. Tapi kalau memang tugas ya saya, tapi kalau ada ini pilihan mau udah ya sudah. Kalau saya ya kayak kemarin saya nggak mau, itu aja saya tegas nggak mau. Yang lainnya saja, misalnya begitu. Saya harus tegas. Karena kalau saya terima itu membuat saya malah justru saya nggak bahagia, dan saya malah nanti sakit-sakitan dan apa nanti ya akhirnya keluarga juga yang terkena dampaknya itu ya. Oke, mungkin ini yang terakhir nih Pak, sebagai dosen kayak harapan Pak Musa untuk mahasiswa kedepannya itu seperti apa nih Pak, kayak tujuan bukan tujuan kayak besok itu mahasiswa harapannya pengen jadi apa, misal kayak penggerak apa, terus pengen bergerak bidang ini. Dari Pak Musa sendiri bagaimana Pak? Ya, harapan saya ya kalau kita di prodi pendidikan sejarahnya itu kan nanti luarannya kamu itu bisa menjadi apa? Kita ini kan bisa menjadi seorang guru sejarah yang profesional. Yang kedua bisa menjadi apa?
seorang peneliti pemula. Yang ketiga bisa menjadi apa? Nanti punya apa? Jiwa kewirausahaan di bidang apa? Pendidikan dan sejarah, itu dia kesejaraan. Ya, juga itu jadi harapan Anda ya itu dimaksimalkan ya. Tapi harus sesuai potensi Anda. Kalau guru sejarah itu wajib gitu ya, karena memang Anda harus jadi guru sejarah. Maksudnya kalau Anda nanti guru sejarah, ya itulah jadi guru sejarah yang sebaik-baiknya. Tapi apapun nanti pilihan Anda atau kemudian nanti Anda jadi profesinya apa, jadi pendidik gitu ya, apakah nanti menjadi seorang penulis buku juga ya, penulis buku ya, peneliti atau menjadi wirausahaan, guru travel atau jasa, yang penting itu dasarnya apa? Menurut saya dasarnya apa? Karakter. Ya, karakter dibangun didasari oleh nilai-nilai apa? Agama. Karena Allah itu menjanjikan kalau kamu karakternya baik, insya kamu akan menjadi hidup kamu itu bahagia. Bahagia. Arti bahagia itu bukan ukuran dunia ya. Sukses itu kemudian harta itu enggak. Nah kalau nanti kemudian kamu menjadi kaya tapi juga bahagia, itu harapan kita semua lah. Ya itu juga ya. Harus bagus ya, cantik gitu ya, jadi pengusaha gitu ya, karakternya bagus ya, sering ya, pengajian ngaji apa itu ya bagus. Karena kesuksesan itu itu di karakter. Kayak buku itu kan, emotional intelligence itu ya, yang sering saya ceritakan itu, pengarangnya Daniel Goleman itu yang the best seller itu ya. The best seller itu tahun 90-an itu the best seller. Jadi penelitian itu ternyata kecerdasan intelektual itu hanya menyumbang apa? 20%. 80% itu kesuksesan seseorang karena faktor apa? Faktor lain yaitu apa? Kecerdasan emosional. Nah, indikator kecerdasan emosional itu indikator itu semua ada dalam apa? Indikator kecerdasan apa? Spiritual. Ya, spiritual question itu. Nah, itu jadi itu kesuksesan itu. Apa kecerdasan emosional indikatornya? Kemudian spiritual satu. Punya motivasi yang tinggi untuk apa? Berhasil. Nah, ini sebetulnya motivasi. Jangan putus asa gitu ya. Nah, ini gagal nyoba di sini, daftar ini gagal nyoba yang lain gitu ya. Ya, gitu. Ya ditolak ini sama ini, tolak pacar, cari yang lain. Siap. Semangat, cari yang lain. Jangan masa ditolak aja terus putus asa terus akhirnya malah stres, itu apa itu ya? Itu bukan generasi yang mental ya, tua. Kita harus cari yang lain gitu ya. Termasuk kita berusaha dan kerja ini tidak berhasil, coba lagi. Kalau kamu pengen usaha apa ini, coba pokoknya tidak berhasil ya, kita refleksi aja, evaluasi. Coba lagi sampai sukses. Ya. Itu motivasi yang tinggi. Yang kedua apa? Tidak mudah putus asa. Itu sebenarnya satu orang yang tidak boleh putus asa. Dan yang ketiga apa? Yang penting ini apa? Anda kalau bahasa sekarang itu gaul ya, jaringannya itu ya, punya jaringan pergaulan itu luas, konsolnya oke ya, temennya banyak. Buat temennya masih punya grup WA apa, alumni SMP, SMA ya, grup alumni karena mungkin ada di apa ya, KM ya, gitu, drum band apa punya teman-teman apa punya jaringan luas gitu ya. Jadi nanti orang itu ternyata di kecerdasan emosional diceritakan. Jadi orang-orang itu ternyata karena jaringannya itu dia usaha apa menjadi apa sukses karena didukung apa jaringan itu buka ini di sini itu jaringan. Ya gitu. Jadi ini ada peluang ini contohnya dengan peluangnya daftar gundu ini. Nah kayak gitu ya. Nah sehingga itu tadi yang 20% itu yang ternyata yang diteliti itu justru yang dulu ranking 1 sampai 10 atau di kelasnya itu ya, itu kan diteliti itu sampai dia keberhasilan sampai dia kesuksesan. Ternyata dia gagal itu juga, ternyata tidak sukses. Sing sukses itu justru hanya apa? Justru malah yang ranking-rankingnya itu apa? Menengah ke bawah itu. Ya, karena yang ranking 1 itu sudah terbiasa dengan keberhasilan gitu ya. Nah, dengan apa? Gagal sekali aja kemudian dia apa? Merasa putus asa sudah ini akhir segalanya ya gitu. Tapi ya kita harus menjadi ya intelektual ya, pinter dia masih pinter ya, tidak mudah putus asa, ke emosional ya cerdas, spiritual ya bagus itu ya. Saya juga begitu gitu ya. Mengenai sukses sudah harus ganteng ya, sukses agamanya apa nanti kan banyak orang tua itu senawari rasa boleh
tinggal apa? Milih toh. Kreatif Ya, sendiri. Milih gitu. Jadi itu saya bisa nambah nih. Ya bisa nambah cerita itu ya sekali itu karena terkaitannya dulu. Bisa karena masalah karakter juga. Ya. Mungkin saya pernah cerita ini saya untuk pengalaman aja Mas. Kayak dulu ya saya itu kan nggak pernah pacaran dulu karena saya nggak punya itu ya nggak punya modal itu kan modalnya opo orang ya semuanya nggak punya modal akhirnya karena saya sudah saatnya harus nikah karena saya sudah kuliah terus sudah capek gitu ya. Jadi saya waktu itu masih guru ya guru honorer GTT guru tingkat-tinggi Tingkat-tinggi. tanggal 10-15 itu tingkat-tinggi itu ya. Mau cari pinjaman mana lagi maksudnya sudah pinjam sama mas sudah pinjam ya. Nah, tapi pada waktu itu saya ketika kerja itu saya ada ini karyawan baru itu perempuan tidak tahu kenapa kok saya terus langsung apa saya kok pengen ke sana terus. Saya ini jodoh dari saya. Jodoh sapi saya itu. Saya baru pertama kali berani bicara sama perempuan saya menikah karena feeling saya pulang itu kok tidak tahu kok pengennya kok teringat terus itu. Teringat terus. Feeling ini saya mau ini. Mau ini. Terus saya ke kantor ternyata ada teman saya yang satunya lagi juga ini. Saya waktu datang itu ada yang dekat itu. Waduh, saya. Jangan ditanya rasanya raka-rakawan. Begini gimana ya? Terus akhirnya saya berarti bilang nanti kalau istilah saya pengen ngobrol sama kamu ya, saya ngobrol itu dengan bahasa tidak usah saya ceritakan nanti itu sangat romantis itu. Saya bicara itu akhirnya ya terus langsung istilah itu nggak langsung ya itu enggak ya dipikir dulu tapi dalam diri akhirnya ya mau akhirnya saya ingin bertemu dengan ternyata tapi perempuan ini istri saya itu dan nanti semuanya itu tergantung orang tua saya terutama bapak saya. Bapak saya memang agak sulit dalam memilih jodoh saya itu sulit ya. Istri saya bilang begitu. Saya kira akhirnya ke sana. Ternyata ada yang mendekati juga. Istilahnya apel itu. Yaitu dari kakak tingkat istri saya di Universitas Ponorogo itu. Istri saya kan jurusan fisika. Dan yang dekat itu mahasiswa kedokteran. Waduh. Sedang ambil spesialis. Musuhnya karo lulusan sejarah pendidikan sejarah wong randuwe Iya. dengan fisik yang terbatas. Tapi saya sudah saya ikhlas. Baik-baik saya jalani aja. Dia pakai mobil. Saya pakai motor itu pinjem teman saya sekarang jadi guru SMP di Mojokerto pinjem. Saya ke sana terus pinjem motor ini. Tindur, nganggur guna. Pada waktu saya naik motor belum itu bisa. Nah, naik mobil itu jauh sekali. Saya lihat tempat kedokteran. Saya maju terus. Tapi di luar apa perkiraan saya ya bisa, tapi saya istiqlal. Tapi di luar perkiraan juga ya itulah. Kalau sudah takdir dari Tuhan, kalau sudah ditentukan itu ya jangankan orang yang ingin menghalangi, setan aja nggak bisa. Begitu loh. Akhirnya orang tua itu seperti memilih saya. Tidak saya tanya kok memilih saya, tapi dia memilih saya. Dia melihat dari kacamata. Memang untuk menerima saya itu butuh tingkat keimanan dan kecerdasan. Dari itu tingkat keimanan itu menurut saya. Nek dinalar saya sendiri ya tidak habis pikir kok mengapa kok puasa kok memilih saya itu. Kalau istri saya itu manut, siapa nanti saya milih, maka saya manut. Bapak saya milih saya, ya oke milih sana saya, ya coba oke. Ya bilang itu sama hati-hati sama saya, nah, gitu. Karena bapak saya itu waktu itu kan bapak masyarakat, imam di masjid, jadi dia lebih ini melihatnya dari dia itu, ya, nggak tahu lah poin gitu. Jadi itu jadi itulah pentingnya menurut saya nggak melihat saya pada waktu karakter saya baik udah ini, saya nggak melihat dia gitu, tapi mungkin punya pandangan. Menurut saya ya itulah karakter itu penting. Jadi mahasiswa itu oke kamu, tapi karakter itu harus sabar kamu bekerja. Karena kesuksesan itu
Itu bukan individu juga. Dasar cerita dalam perkuliahan itu ya, negara-negara itu sukses yang dibangun itu ya Jepang, Korea, India gitu ya, Cina itu yang dibangun apa karakternya, bukan masalah ilmu intelektualnya, bukan. Ya, Cina itu kan tahun berapa nih, tahun 90-an ya, itu kan tidak lebih baik daripada Indonesia. Tapi sekarang apa? Indonesia jauh ketinggalan karena yang dibangun pada waktu itu dua aja, kejujuran dan apa? Kerja keras. Itu dua itu. Kalau bisa diterapkan di semua pendidikan. India, ya itu ya menjadi salah satu negara mandiri. Apa di Indonesia sendiri karena ya diterapkan karakter mandiri dan lain-lain sebagainya. Singapura itu disiplin. Nah kamu juga begitu. Nanti yang penting itu karakter menurut saya itu. Kalau kamu dasarnya ini tidak karakter, saya yakin itu akan apa? Hancur. Kamu nikah karena harta, nanti hancur ya karena harta itu. Bila suami itu apa? Miskin, terus mudah. Kalau kamu nikah karena pangkat jabatan, terus suami ini dilarang di pangkat terang, akhirnya bubar sih. Tapi kalau kamu nikah karena karakter, karena insya Allah akan dekat. Iya. Gitu ya. Ya kita harus mengakui juga. Gitu. Jadi dari pengalaman Pak Musa itu walaupun segala sesuatu yang dimiliki itu terbatas, tapi apapun tetap digas gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin karena udah cukup banyak dan mungkin berikutnya lebih ke akan ke penutupan ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Musa udah berkenan buat datang jadi tamu buat podcast episode kali ini. Makasih juga untuk meluangkan waktunya ya Pak. Iya, Maaf kalau sama-sama. ini ngajaknya sore-sore. Iya. Ya, mungkin dari Alka sendiri mau nyampein sesuatu? Ya, makasih banyak buat Pak Musa sharing-sharingnya. Seru banget kan ya Mas Alfa? Iya pasti. Pasti ada pelajaran yang dapat dipetik dari podcast kali ini. Oke, terima kasih sama-sama. Saya sudah terima kasih sudah diberi kesempatan ya untuk curhat. Tentang masalah ini juga. Wih, baik. Terima kasih ya Pak Musa. Mungkin buat closing, aku ada mau pantun nggak? Nggak ada nih, mungkin Mas Ahmad yang ada pantun ya? Aduh, aku belum bikin pantun ya. Pak Musa mau pantun Pak? Mas. Saya tidak ada pantun. Ya udah, kalau begitu mungkin sekian podcast episode kali ini. Langsung ke closing. Closingnya kemarin gimana ya? Kita nggak briefing ya kayaknya. Aduh. Oke, terima kasih yang udah dengerin and see you in the next episode. Bye bye.